Selamat berjumpa kembali pada praktikum CRUD bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama, kita sudah mencoba untuk mempraktekkan membuat CRUD, yaitu dengan membuat sebuah tabel yang bernama mahasiswa dengan struktur tabel seperti ini ya, kolomnya. Jadi ada NIM, nama, umur, alamat, kota, kelas, jurusan, dan sebagainya. Namun pada praktikum yang pertama mungkin kita membuat CRUD ini tidak dengan autentikasi. Jadi ketika kita /create atau /read itu dia akan langsung terbuka. Jadi ketika kita melakukan seperti ini akan langsung kita bisa meng-create. Misalnya kita menambahkan NIM nomor 4, namanya Dadang, umurnya 22, alamatnya Gajah Mada, kota Semarang ya, kelas 1, jurusan TI misalnya. Ini datanya langsung dapat tersimpan. Nah, pada praktikum CRUD yang kedua ini kita akan mencoba membuat autentikasi, yaitu kita akan memasang Laravel Breeze ya, dan nanti kita akan menggunakan fitur autentikasi untuk memprotek routing-routing yang ada di dalam CRUD yang kita buat pada praktikum CRUD bagian yang pertama ya. Ini semua tembus, jadi kita bisa langsung mengakses, bisa menghapus, mengedit, dan sebagainya. Dan ini saya rasa sangat bermasalah secara keamanan. Untuk instalasi Laravel Breeze ya, saya tidak akan membahas lebih lanjut, hanya saja mungkin di sini saya akan membahasnya secara sekilas ya, jadi tidak secara detail. Jadi instalasi Laravel Breeze itu hanya seperti ini ya. Jadi kita pastikan sudah diinstal Laravelnya tadi ya, lalu kita composer require Laravel Breeze 1.92, lalu kita php artisan install, npm install, npm run dev, dan php artisan migrate untuk melakukan migrasi ya. Jadi untuk supaya kita bisa membuat seperti ini ya, ini saya sudah membuat ada dua ya. Yang pertama tadi saya jalankan di port 8000 itu tanpa autentikasi, kemudian yang ini saya menggunakan autentikasi. Ketika kita ketik routingnya secara langsung, dia nggak mau ya, jadi akan dilempar ke dalam halaman login. Lalu kita harus login dulu ya. Setelah login baru kita bisa create data mahasiswa. Ini misalnya NIM-nya 5, Eko umurnya 25, alamatnya Jalan Pemuda, Semarang, kelas 3, jurusan TI. Kita submit ya. Ya, tapi kalau ketika kita sudah logout ya, dia nggak akan mau. Misalnya kita read ya, dia nggak akan mau, akan dilempar ke halaman login. Ini ketika kita klik baru dia akan tampil. Nah, bagaimana caranya membuat seperti ini ya? Setelah Laravel Breeze terinstall ya, tentunya kan kita akan mengenal halaman-halaman seperti ini ya, register dan sebagainya ya. Ini sudah dilempar ke dashboard. Ya, sudah terkunci ya. Jadi kita akan mengenal routing-routing seperti ini. Kita buka di routing web ya. Jadi kita bisa membuka di routes web ya, routing web ini. Nah, directory routes web. Nah, ini
kita akan mengenal routing yang ada di dalam out.php. Ya, di sini kita akan mengenal ada routing-routing bawaan dari Laravel Breeze. Namun kita tidak akan banyak membahas ini ya, ini otomatis tercipta ketika kita memasang Laravel Breeze. Nah, bagian yang terpenting adalah kita harus memproteksi ya. Jadi routing-routing yang ada di sini ya, ini harus kita proteksi. Ya. Contohnya adalah /create ya, untuk post ya, semua ini kita pasangkan dengan middleware ya, middleware yang namanya out. Middleware ini otomatis ada pada saat kita menginstal Laravel Breeze ya. Jadi kita bisa ngecek ya, kita bisa cek bahwa di dalam app ya, di dalam app http middleware kita akan ada middleware yang secara default di create ya, di create oleh Laravel Breeze ini ya. Nah, ini sudah diregistrasikan ya di dalam routing ya, root middleware yang namanya out. Ini dia larinya ke dalam app http middleware authenticate class ya, sehingga kita bisa menggunakan middleware yang sudah diregistrasikan di sini ya. Kita akan mencoba menggunakan yang namanya middleware out ya. Maka tadi kembali ke dalam routes web.php ya, di sini kita mengenal ini ya, ini tinggal kita tambahkan saja ya, kita panah middleware out ya. Maka nanti ketika routing ini dipanggil, dia akan diautentikasi oleh middleware yang bernama out. Nah, ini jangan lupa, karena semua atau routing slash-nya kita lempar ke halaman login, maka di sini saya langsung memanggil controller yang namanya authenticated session controller class ya. Jadi ini langsung saya lempar ke dalam ini ya, ke dalam ini namanya create ya, dengan nama routing login ya. Lalu ini ada add block post form, ini adalah praktikum kita yang sebelumnya ya. Ini kita abaikan saja, nggak apa-apa ya. Dashboardnya ya, yang asli tetap menggunakan middleware. Yang paling penting adalah ini ya. Jadi pertama, semua kelas yang akan kita gunakan harus kita use ya, jangan lupa. Lalu kemudian di bagian ini kita proteksi dengan menggunakan middleware yang namanya out ya, sehingga nggak bisa diakses lagi kalau kita tidak melakukan login. Kemudian kita saksikan bahwa setelah kita membuat routing ini ya, ini saya melempar ke dalam controller yang namanya mahasiswa controller ya. Ini ada fungsinya yang namanya create, ada yang namanya store, read, delete, dan edit. Maka kita lihat di dalam controller, mahasiswa controller ya, isinya seperti ini. Tidak ada bedanya ya dengan yang kita buat di praktikum sebelumnya. Ini ya. Penjelasan lebih detail ada di video sebelumnya. Nah, oke. Dari masing-masing ini melakukan render ya, jadi edit dia akan merender ke dalam view mahasiswa.edit. Ini artinya di dalam view blade ya, resources
views ya. Di dalam blade-nya itu ada direktori namanya mahasiswa dan merender yang namanya file edit .blade.php ya. Yang dikirim adalah datanya ya. Jadi variabelnya di sana akan dikenal sebagai variabel datanya dan dikirim dari sini ya, dari controller yang namanya adalah data ya. Jadi variabel data ini dikirim ke view atau blade. Untuk read juga sama ya. Ini kita mengirim data ya, data dari mahasiswa semuanya ya, dengan menggunakan model all ini, lalu kita kirim datanya ke dalam view ya. Kita saksikan ya, ini isinya file mahasiswa controller. Untuk read 2 kita abaikan ya. Jadi hanya ada ini ya, store ini adalah untuk menyimpan ya. Menyimpan ini tujuannya adalah untuk menyimpan hasil postingan ya. Jadi di dalam web ini kan ada store mahasiswa ya. Ini dikirim ke dalam function yang namanya store. Nah, ini function store. Parameternya request biasa ya, kita sudah tahu. Lalu data ini kita ambil ya. Kita ambil, kemudian kita unset tokennya karena kan token nggak ada di dalam tabel ya. Lalu kemudian kita buat ya variabel yang namanya nim ya. Yang diisi itu kita find apakah ada atau tidak ya nimnya. Kalau dia ada, maka yang dilakukan adalah update ya. Nah, ini data updated at ini adalah untuk mencatat waktu update pada saat ini. Kemudian model update ini adalah untuk melakukan update berdasarkan data yang sudah dikirim melalui request ya ini. Namun apabila datanya nggak ada ya, jadi define ini nggak ketemu, maka dia akan membentuk data baru ini ya. Kita persiapkan ada dua buah variabel kolom yang akan kita simpan, yaitu mencatat waktu pada saat ini yang nantinya akan kita tulis di dalam kolom yang namanya created at dan updated at ya. Lalu kemudian model kita insert, jadi artinya kita menambahkan data. Lalu pada function delete ya sama ya. Ini kita ambil requestnya ya dengan menggunakan objek request, lalu di sini nimnya kita ambil ya dan kita cari ya. Setelah pointernya menempel pada nim ini, kemudian kita hapus ya. Setelah kita hapus, kita akan mencoba untuk merender grid ya, grid read. Jadi maka kita siapkan dulu datanya, data mahasiswa all, lalu datanya dikirim ke dalam view ya, atau ke dalam blade mahasiswa. Filenya namanya read.blade.php ya. Jadi di sini direktorinya mahasiswa ya, nanti di dalamnya ada read.blade.php. Untuk edit juga sama ya, kita cari, kemudian setelah ketemu maka datanya dikirim menuju ke mahasiswa.edit, artinya tadi ya direktori mahasiswa, filenya edit.blade.php. Kemudian untuk read juga sama ya, jadi kita baca datanya, kemudian kita kirim ke dalam mahasiswa.read, artinya tadi ya saya sebutkan sama, mahasiswa foldernya mahasiswa atau direktorinya mahasiswa, filenya read.blade.php, datanya adalah ini ya, dikirim. Kemudian kita akan melihat ya di dalam ini kan merender ke sana, ke dalam itu blade ya, view yang bernama ini ya. Kita buka di dalam direktori resources ya, ini ya resources, lalu view ini. Nah ini out ini adalah
berkaitan dengan yang diinstal oleh si siapa, Laravel Breeze ya. Lalu komponen ini adalah komponen yang diciptakan oleh Laravel Breeze juga ya, yang menampilkan tampilan yang ada di atas. Jadi komponen-komponen yang ada di atas ini layout ya. Nah, kita akan nari ke dalam yang pertama itu adalah misalnya dashboard dulu ya. Kita ke dalam dashboard. Nah, di dalam dashboard ini ketika kita sudah login ya, kita ini kan dari logout ya, kita melakukan login dan usernya benar, itu akan lari ke dashboard ya. Dashboard ini memanggil komponen ini ya, jadi komponen XAPP layout ya, totalnya ini kan layoutnya. Nah, di dalam ada slot ya, lalu ada ini ya, parameter-parameter, ada drop down ya, ini yang menampilkan menu drop down ini ya, saya tunjukkan. Jadi menu ini adalah yang ditambahkan di dalam ini ya. Nah, komponen ini kita bisa lihat ya di XAPP layout ini. Sebetulnya kita juga bisa membuat komponen sendiri ya, seperti pada pelajaran Blade yang sebelumnya. Namun kita bisa cek aja ya di sini, XAPP layout ini ada di dalam ini ya, app view ya, komponen ini ada app layout dan ini ya, guest layout. Jadi ini adalah layout yang untuk tamu. Kalau kita nggak login, ini adalah layout untuk app layout tadi ya, XAPP layout yang dipanggil melalui dashboard ya. Jadi di sini. Nah, ketika kita memanggil XAPP layout ini ya, ini parameternya kan ada di dalam sini semua ya. Ini ya. Ini yang dilakukan adalah dia merender view yang namanya layout.app ya, layouts.app. Jadi di dalam view ya, ini ada yang namanya layout ya, ada namanya app.blade. Nah, ini yang dirender adalah ini ya. Ini yang menjadi bagian atas dari dashboard ya, tadi di sini ya, ini dashboardnya. Jadi ini parameternya ya, seperti ini semua. Dan bisa dilihat ya pelan-pelan ya. Kemudian saya menambahkan dua menu ya di dalam slot konten ya. Ini di sini saya hapus ya, nggak perlu, saya simpan. Jadi saya menambahkan dua menu, yaitu dengan menggunakan ini ya, X drop down link ya, parameternya ini. Jangan lupa rutenya ini menggunakan nama routing ya, bukan routingnya. Kalau routingnya kan slash apa gitu ya, ini kan create, ini adalah nama routing. Jadi perhatikan ya, jangan lupa di dalam ini ya, di dalam web.php saya memberi nama routing untuk masing-masing ini ya, slash create, namanya create ya. Untuk ini namanya nggak saya kasih nama ya, karena ini menerima pos-posan. Lalu ini read, saya kasih nama read. Delete juga sama, delete ya. Update juga update. Maka di sini, di mana ini, di dalam tadi yang dirender mana, welcome, tadi yang dipanggil adalah namanya ya, bukan routingnya. Post authentic to job
hapus. Ini ya. Jadi yang saya render adalah namanya, menunya create ya, dan read. Lalu ini ya tampilannya kayak gini ya. Kemudian saya akan masuk ke dalam file read.blade.php ya. Ini adalah untuk membaca ya. Jadi di dalam read.blade.php ini isinya kayak gini ya. Seperti biasa ya, jadi nggak ada yang istimewa ya. Ini praktikum yang sebelumnya ya. Lalu dikembangkan menjadi mahasiswa ya, read.blade.php ini seperti ini. Jadi saya mengcopy paste apa yang ada di dalam layout ya, sehingga seperti ini. Ini saya turunkan saja ya biar kelihatan. Nah ini kayak gini. Bisa turunkan ya. Seperti ini ya. Ini menu yang tadi ya, menu slotnya. Lalu di bawahnya baru saya menampilkan data mahasiswa ya. Ini bootstrap ya. Ini manggil bootstrap. Nah ini readable ya judulnya. Lalu data yang dikirimkan itu namanya kan datanya ya, kalau kita lihat tadi dari controller ya, namanya datanya. Kemudian dibuka di sini, kita render ya. Ini boleh saya geser sedikit ya, saya kecilkan supaya kelihatan. Oke, ini listingnya ya, pelan-pelan saya tampilkan ya. Ini read.blade.php ya. Saya menggunakan bootstrap sederhana ya. Lalu kita akan beralih ke edit ya. Nah, di dalam edit ini sama dengan, mirip dengan create ya, hanya saja bedanya di dalam edit saya menuliskan, atau kita harus menuliskan konten yang sebelumnya ya. Jadi konten yang sebelumnya harus dituliskan di situ sebagai value, karena kalau tidak kan harus, kita nggak tahu ya isinya apa ya. Nah ini seperti ini untuk apa, edit ya. Ini ya, saya tampilkan pelan-pelan. Ini edit data mahasiswa ya. Nah, ini kayak gini. Submit ya. Nah, ini value-nya, ini datanya, jurusan, datanya kelas, kota dan sebagainya. Sehingga pada saat kita melakukan edit ya, ini efeknya ini ya, kalau kita edit ya, maka di sini datanya akan dituliskan. Jadi kita tinggal melakukan editing, misalnya kelasnya ganti dengan kelas 3, kita submit gitu ya. Kita bisa kembali ke read. Nah ini maka akan menjadi kelas 3 ya. Misalnya Budi, alamatnya tes, mau saya edit menjadi alamat baru misalnya. Lalu kita save
ya, kita lihat di dalam tabel, maka ini akan berubah menjadi alamat baru. Kita kembali lagi ya, itu tadi tujuannya itu tadi untuk memberikan value ya. Anda tentunya masih ingat ya dengan sintak-sintak dasar dari PHP, maka saya nggak perlu ngulang lagi ya. Ini bisa disaksikan. Lalu kita akan lari ke dalam file tadi create sudah ya, create sudah belum ya, kita bahas lagi ya. Create itu sama dengan edit, hanya saja di sini tidak memberikan value ya. Nah, ini yang penting, dia memanggil URL store mahasiswa ini ya. Nah, ini yang menerima pos-posan dari data-data yang ada di sini. Jangan lupa menyertakan CSRF ya di setiap form ya. Ini pasti ada CSRF-nya. Nah, ini ya. Ini. Kita perhatikan ya, di dalam routing webnya route webnya ya, ini di sini ada store mahasiswa ya. Ini yang dipanggil oleh tadi ya. Oke, kembali lagi ke read ya, read sama create, maaf, ada di dalam mahasiswa create ini ya. Nah, kita lihat isinya pelan-pelan ya. Ini saya turunkan supaya kelihatan ya, fokus saya turunkan. Nah, ini. Tugas yang sebelumnya ya, tidak ada perubahan sama sekali, sama. Hanya saja bedanya saya menambahkan header ya di atas, karena saya ingin tampilan ini masuk di dalam XAPP layout ya. Ini XAPP layout ya. Dan ada menu ini ya. Lalu create sudah. Saya save aja nggak apa-apa ya, saya save. Lalu kita kemudian akan membahas ini ya, ini file authentication ini nggak perlu ya dibahas ya, ini sudah. Lalu dashboard tadi juga sudah ya, ini seperti ini. Saya turunkan ke bawah ya biar kelihatan. Ini nggak usah bingung ya, ini tercipta otomatis ya file ini. Nah, hanya saya menambahkan ini saja, slot ini ya. Lalu kemudian ini sudah ya, kita save ya, kita tutup. Read tadi juga sudah ya, isinya ini. Read ini nggak kepake ya, ini read yang lama, kita close. Nah, readnya adalah read yang mahasiswa ya, ini tadi sudah ya, udah dibahas ya. Ini ya, kita close.
ya, kita save. Ini nggak perlu kita bahas. Di app layout tadi sudah saya jelaskan ya, ini adalah komponen yang dirender oleh Blade ya tadi. Ternyata merender ini layout.app. Ini welcome Blade ya, ini nggak usah dibahas karena ini nggak diperlukan, sudah saya ganti tadi. Nah, ini routingnya seperti ini ya, hanya itu saja ya, jadi jangan bingung. Untuk membuat autentikasi pada CRUD itu hanya langkahnya seperti itu saja, jadi nggak terlalu rumit ya. Jadi intinya kita menginstal Laravel Bridge ya, kemudian Laravel Bridge itu kita edit ya. Ini contohnya saya menggunakan ini ya, Laravel Bridge, tapi Anda bisa juga menggunakan library lain ya, bebas, atau bisa juga di create sendiri middleware-nya, cuman ini panjang ya, ini tentunya akan memakan banyak waktu ya, panjang urusannya. Oke, demikian kita sudah sama-sama belajar bagaimana membuat CRUD bagian 2 ya, yaitu CRUD dengan autentikasi. Jadinya seperti ini ya. Create. Nah, ini saya edit. Kita edit Clippan. Persona asli. Submit. Jadinya seperti ini. Jangan lupa ya, MySQL-nya dijalankan, terus user dan password-nya juga harus sesuai ya. Itu ada di .env. Jadi saya nggak jemu-jemu untuk mengingatkan untuk back to basic lagi ya. .env itu adalah untuk konfigurasi dasar dari Laravel. Ini ya, saya menggunakan database ini ya. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.